Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Puji Rahayu, NIM 210603053. Nah, di sini saya ingin menjelaskan konsep penawaran, permintaan, dan keseimbangan pasar. Baiklah, langsung saja kita mulai. Oke, masuklah kita ke pengertian penawaran. Nah, penawaran adalah jumlah barang atau komoditi yang akan diproduksi dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Nah, untuk pengertian permintaan adalah jumlah barang atau komoditi yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Nah, dan sekarang masuklah kita ke pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas yang diminta dan ditawarkan sama besarnya. Bagaimana sih proses terbentuknya harga keseimbangan pasar? Nah, proses terbentuknya harga keseimbangan pasar ada penjualan menyediakan barang sesuai permintaan, stok barang sesuai penawaran pembeli. Harga pasar akan tercapai setelah melalui serangkaian proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Yang terakhir, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Nah, sekarang menentukan keseimbangan pasar melalui harga. Maksudnya, harga equilibrium juga disebut harga pasar, karena pada harga ini adalah nilai yang tepat untuk dibawa produsen ke pasar yang berisi target konsumen dan tidak akan ada sisa. Hal ini efisien karena tidak ada kelebihan pasokan dan output terbuang, atau kekurangan pasar merespon harga secara efisien. Ini adalah fitur utama dari mekanisme harga dan salah satu manfaatnya adalah menciptakan keseimbangan pasar. Dari ilustrasi di samping, jika kondisi keseimbangan pasar dinyatakan secara sistematis akan menjadi seperti berikut. Permintaan atau demand sama dengan penawaran atau supply, di mana QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. QD adalah kuantitas permintaan. QS adalah kuantitas penawaran. QE adalah kuantitas keseimbangan. PD adalah harga yang diminta. PS adalah harga yang ditawarkan. Dan PE adalah harga keseimbangan. Demand. Apa sih hubungan antara harga, jumlah produk, dengan demand? Kita akan menggunakan contoh produk HP. Kita berbicara demand, kita harus melihat dari sisi konsumen. Ketika suatu handphone dijual dengan harga 1 juta rupiah, maka permintaan akan HP tersebut akan banyak. Dikarenakan harganya yang murah, maka akan banyak konsumen yang mampu untuk membeli HP tersebut. Nah, sebaliknya, ketika suatu handphone dijual dengan harga 50 juta, maka permintaan akan handphone tersebut akan sedikit sekali. Mengapa? Karena dengan harga handphone semahal itu, tidak semua orang mampu ataupun mau untuk membeli handphone tersebut. Masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting untuk dibeli dengan jumlah uang sebesar itu. Nah, dengan dua penjelasan saya tadi, maka terbentuklah kurva demand seperti ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dari sisi supply. Berbeda dengan demand, yang melihat dari kacamata konsumen, dari sisi supply kita akan melihat dari kacamata pengusaha. Berbicara mengenai pengusaha, maka satu hal yang menjadi tujuan utama yaitu memaksimalkan profit dan meminimalkan biaya produksi. Nah, kita akan menggunakan contoh produk handphone lagi. Katakanlah suatu produk handphone jenis tertentu memiliki biaya produksi semisal 1 juta rupiah. Nah, ketika handphone tersebut dijual di pasaran dengan harga 1 juta rupiah, maka yang terjadi adalah pengusaha tidak akan mendapatkan profit. Jika suatu produk tidak memiliki profit yang menarik, maka pengusaha akan berusaha memproduksi seminimal mungkin.
untuk menghemat biaya produksinya. Selain itu juga, tidak akan banyak pengusaha yang tertarik untuk bergerak di bidang tersebut. Hasilnya adalah suplai handphone tidak akan banyak. Sebaliknya, ketika handphone tersebut dijual di pasaran dengan harga 50 juta rupiah, maka profit yang dihasilkan akan sangat besar. Ketika ini terjadi, maka pengusaha akan berusaha untuk memaksimalkan produksi barangnya agar mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Selain itu, dengan kesempatan profit sebesar itu, akan menarik minat pengusaha baru untuk bergerak di bidang tersebut. Hasilnya adalah suplai HP di pasaran akan sangat banyak. Nah, dari kedua penjelasan tersebut, maka terbentuklah kurva suplai seperti ini. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa hubungan antara kedua kurva tersebut? Nah, dari kurva tersebut, jika disatukan akan ditemukan titik keseimbangan atau biasa disebut dengan equilibrium. Equilibrium adalah kondisi di mana konsumen setuju dengan harga yang ada di pasar dan pengusaha setuju dengan profit yang didapat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana equilibrium dapat terbentuk? Kita akan menggunakan contoh handphone lagi. Sebagai konsumen, kita pasti ingin mendapatkan harga handphone yang semurah mungkin. Masalahnya, pengusaha tidak akan memproduksi suatu barang jika rugi ataupun tidak profit. Di lain sisi, jika harga barang suatu merek handphone terlalu tinggi, maka konsumen akan beralih ke kompetitor. Nah, oleh karena itu, akan ada titik temu di mana konsumen akan setuju dengan suatu level harga, yang di mana pengusaha juga setuju dengan profit yang didapatkannya. Oke, sampai di sinilah pembahasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.